kebijakan dalam tanda kutip ya, kebijakan politik Perdana Menteri Netanyahu dan Amerika Serikat yang kemudian menimbulkan kontroversi yang sangat berdimensi global. Seperti misalnya Presiden Donald Trump yang akan mengosongkan Gaza, betul, karena itu kawasan neraka yang tidak bisa untuk hidup. Karena itu maka disingkirkan saya semua untuk kemudian kami akan membangunnya. Bahkan ada isu dulu untuk dibawa ke Indonesia kan? Ya, antara lain salah satu itu ditawarkan meskipun belum bersifat formal ya, tetapi ditawarkan ke beberapa negara. Dan termasuk di dalamnya apa yang Bang Don tanyakan tadi tentang fenomena mulai terjadinya keterbelahan di kalangan masyarakat di Gaza terhadap Hamas. Oleh karena memang serangan-serangan Israel itu memang menimbulkan katastrofi yang luar biasa. Dan tak terbayangkan ya sebetulnya bahwa masyarakat Palestina di Gaza memiliki daya tahan yang luar biasa selama 75 sampai 80 tahun, dan tidak nampak sama sekali itu gejala-gejala lelah, terbelah gitu. Tapi baru fenomena terakhir itu terjadi demonstrasi masyarakat agar pimpinan Hamas dikeluarkan dari Gaza. Yang kemudian muncul juga gagasan tersebut keluar dari Yordania. Meskipun gagasan atau usul dari Yordania menyebutkan secara kuantitatif jadi sekitar 3.000 pimpinan Hamas yang bisa dikeluarkan dari Gaza. Tapi itu juga menunjukkan sebuah fenomena baru kalau itu betul-betul terjadi. Karena seperti Bang Don ketahui bahwa permainan media internasional ini juga sedemikian canggih ya, sehingga apakah betul apa yang terjadi di sana itu demo seperti itu. Oleh karena memang perang di kawasan Timur Tengah terutama Israel Palestina, Israel Libanon, Israel Suriah, itu memang di samping perang secara militer juga perang secara opini. Perang secara opini itu luar biasa, sehingga memutarbalikkan fakta yang di lapangan itu sudah hal yang biasa. Karena ada berita, saya tidak tahu seberapa benarnya insiden ini terjadi karena ada pembunuhan balas dendam terhadap polisi Hamas oleh keluarga Abu Samra. Lalu kemudian itu dianggap sebagai bagian dari ketegangan internal yang kemudian menimbulkan demo tadi gitu. Ya, memang yang namanya konflik politik internal itu bagi sebuah gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina yang telah berumur hampir 1 abad, itu memang sangat mungkin terjadi ya. Karena itu sesuatu hal yang sangat bisa dipahami kalau ada perbedaan-perbedaan politik, sehingga kadang-kadang menimbulkan aksi-aksi politik yang mengarah kepada kekerasan internal. Kita juga membaca misalnya konflik antara Fatah dan Hamas. Dan sebetulnya apa yang disebut dengan Fatah dan apa yang disebut dengan Hamas dan mungkin juga Jihad Islami itu bukan sebuah entitas yang tunggal dan monolitik. Fatah itu juga ada banyak faksi, banyak sayap di situ. Hamas juga banyak, sehingga kadang-kadang orang terjebak kepada pandangan bahwa apa yang disebut Hamas misalnya itu satu suara begitu. Sebetulnya Hamas itu juga beragam terhadap isu gencatan senjata misalnya.
itu juga antar mereka bisa berbeda. Yang satu sudah waktunya kita gencatan senjata, tapi kelompok satunya kita harus lawan terus sampai titik darah penghabisan. Bahkan juga antar Hamas, dalam pengertian antar pimpinan Hamas yang tidak berada di lapangan, misalnya seperti Ismail Haniyeh, itu kan lebih banyak di Qatar, misalnya dengan Yahya Sinwar yang berada di lapangan, yang di medan perang betul, yang pegang senjata, itu juga sering terjadi sebuah negosiasi dan yang sangat-sangat alot untuk menentukan sebuah sikap politik. Ya. Ini melihat kondisi ini tadi Bang Don juga, saya tergelitik untuk berprasangka, Excellency, bahwa sebenarnya yang paling diuntungkan itu dari fase-fase gencatan senjata itu sebenarnya Israel. Karena bisa jadi dia memanfaatkan fase ini untuk mengisi ulang amunisinya, memperkuat tentaranya, begitu ya? Ya, saya rasa ya, bahwa memang dalam banyak hal Israel yang setelah berdiri sekitar 75 tahun dan berkembang menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang cukup disegani di Timur Tengah dengan pendapatan per kapita 54.000, sehingga dengan perkembangan ekonomi yang boleh dikatakan berhasil itu memiliki kemampuan militer yang tinggi, kemampuan memainkan media, memainkan opini internasional, dan penguasaan teknologinya, dan penguasaan teknologi, sehingga dengan demikian betapa canggihnya Israel itu membangun opini. Misalnya perang Gaza, opini internasional bisa berkesimpulan bahwa seakan-akan perang Gaza itu bermula dari 7 Oktober. Seakan-akan sebelum 7 Oktober itu adalah masa kevakuman sama sekali. Sehingga gempuran Israel yang luar biasa, yang menimbulkan katastrofi 15 bulan non-stop. Itu jumlah korban udah 50-an ribu kan. 50-an ribu, terakhir bahkan lebih dari pada itu. Seakan-akan itu akibat dari apa yang dilakukan Hamas 7 Oktober. Itu sebagai sebuah pembalasan, bagian dari pembelaan diri dan sebagainya. Dan dunia internasional banyak yang berpihak kepada opini semacam itu. Hanya saja memang perkembangan baru yang terjadi di negara-negara barat itu juga sangat mengejutkan. Terutama di negara-negara Eropa dan juga di Amerika. Bahkan di universitas-universitas terkemuka mulai terjadi pergeseran opini yang kan hampir semua negara-negara itu mengecam sebetulnya tindakan Israel terhadap Palestina. Dan itu memang fenomena yang paling ditakuti oleh Israel. Israel itu kalau terjadi protes atau demonstrasi dari negara-negara Arab dan Islam, ya dia pandang sebelah mata saja itu dan tidak akan merubah sama sekali sikap Israel. Tetapi kalau demo-demo itu terjadi di Eropa dan di Amerika, apalagi sampai masuk di universitas terkemuka pada acara-acara yang relatif sakral ya, misalnya di wisuda sarjana terjadi aksi-aksi mengecam Israel, mendukung Palestina dan mengecam genosida dan sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu Perdana Menteri Israel itu kan berkali-kali menyatakan Amerika dalam keadaan bahaya karena sudah disusupi oleh kaum antisemitik, anti-Israel. Bahkan ini pidato Duta Besar Amerika yang baru di PBB, dia menyatakan bahwa PBB juga sudah disusupi oleh kekuatan-kekuatan antisemitik, bahkan lebih daripada itu disebutkan anti-Israel dan anti-Amerika Serikat. Ini menarik. Apalagi Bang Don kalau kita berdiskusi dengan orang yang berada dekat sekali dengan konflik. Inside di dalam. Tapi kita harus rehat dulu. Ya, Excellency, minum favoritnya apa sih? Kopi, teh? Selama di sana masih bisa menikmati? Bisa. Apa? Kopi bisa. Kopi khusus apa?
Segala macam kopi. Oh, sudah harus Yang berubah dari beliau itu wajahnya lebih berseri ya. lebih putih. Jadi makin pengen kita ke Lebanon ya, Bang Don ya. Salah satu keinginan saya untuk mereka ke Libanon. Baik, kita rehat dulu sambil kita menikmati secangkir kopi dan teh. Pemirsa, jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slam. Kita juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah like, share, subscribe melalui channel YouTube Official Nusantara TV. Saksikan terus tayangan Doncast dan Anda boleh memberikan komen di kolom chat komen yang ada di YouTube terkait dengan diskusi kita hari ini. Kali ini bersama Excellency Hadrianto Tohari. Dan saya merasakan Bang Don ini seperti kita lagi ngobrol di embassy di Lebanon ini, di Beirut. Kalau lihat tadi itu Pak Dubes, kalau kita lihat dari penjelasan, ini kan seperti kita punya semacam pesimisme terhadap gencatan senjata menuju fase 2. Ya. Bahkan Israel kan menunda, ingin tunggu 15 April, paling tidak. Mestinya 1 April ini sudah selesai. Minta jeda ya. Jadi ini ada pesimisme seperti itu. Gimana kelihatannya menurut Pak Dubes yang sudah punya pengalaman dekat dengan peristiwa itu? Ya, saya rasa memang menyambung apa yang tadi telah saya sampaikan. Israel ini kan bersama-sama dengan beberapa negara besar Arab, seperti Arab Saudi, Turki, dan negara Timur Tengah satunya lagi Iran. Itu kan boleh disebut sebagai 4 negara yang boleh dikatakan raksasanya Timur Tengah, Dan kita tahu bahwa salah satu raksasa Timur Tengah, Iran, akibat perubahan politik yang terjadi di Timur Tengah, seperti jatuhnya Bashar Assad di Suriah, yang notabene didukung oleh Iran dan juga mendukung Iran, dan Hizbullah yang mengalami serangan yang luar biasa dahsyat dari Israel, bahkan infrastruktur kepemimpinan itu sampai bukan hanya second layer, tapi pada layer yang ketiga dihabisi. Bukan hanya pemimpin politiknya, tapi juga pemimpin militernya di kawasan-kawasan itu, sehingga praktis Hizbullah juga mengalami penurunan politik yang luar biasa. Dan karena itu Israel memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk reshaping, membentuk New Middle East, New Middle East. Nah, saya rasa perkembangan di Timur Tengah sekarang ini menjadi bagian dari ambisi Israel untuk membentuk sebuah Timur Tengah baru sesuai dengan visinya. Sangat menarik ketika Pak Dubes bilang New Middle East. Apakah ini ada hubungannya dengan misalnya Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika, lalu kemudian seperti 1000% berada di belakang Benjamin Netanyahu? Saya rasa kekuatan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini untuk sebagian besar ditopang oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pada periode kepresidenan yang kedua ini. Pada kepresidenan yang pertama saja, Trump itu sudah memberikan dukungan yang luar biasa fenomenal bagi Israel, seperti diterapkannya Jerusalem Embassy Act tahun 1995. Kan sebetulnya Kongres Amerika sudah mengeluarkan undang-undang bahwa Yerusalem itu punyanya Israel yang undivided. Jadi nggak perlu dibagi lagi. Ketika suatu saat orang masih bicara Yerusalem Timur. Dan 3 presiden Amerika tidak ada yang mau menerapkan undang-undang itu. Mulai dari Bill Clinton, Obama, Bush, Obama, 3 presiden itu setiap 6 bulan menandatangani penundaan implementasi Jerusalem Embassy Act itu.
Tapi begitu Donald Trump. dia laksanakan betul dan kedutaan Amerika dipindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Walhasil apa yang diskenariokan oleh Netanyahu itu memang mendapatkan dukungan politik, moral, dan secara juga ekonomi dan militer dari Amerika Serikat. Dan karena itu maka pesimisme yang Bang Don ungkapkan tadi memang merebak ya di Timur Tengah terhadap masa depan perdamaian. Oleh karena Presiden Donald Trump sendiri itu dikenal orang yang tidak pernah secara eksplisit maupun implisit mendukung two-state solution. Jadi dulu pernah diajukan sebuah proposal perdamaian oleh Presiden Trump pada kepresidenan yang pertama yang berjudul Peace to Prosperity atau kesepakatan abad ini yang dia sebutkan itu the deal of the century itu kan. Itu memang di dalamnya tidak ada satu pasal pun tentang pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, apalagi dengan ibu kota Yerusalem Timur yang Yerusalem dibagi itu, karena Trump sendiri sudah menyatakan bahwa Yerusalem itu undivided, tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi lagi, sehingga praktis konsep negara Palestina merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur itu dalam pandangan Trump ya, tidak ada. Dan karena itu maka pesimisme tersebut ya merebak ya. Ini menarik, Excellency. Pertanyaan berikutnya kalau bicara tentang masa depan perdamaian di era Trump selama 4 tahun nanti, artinya kan kabar buruk bagi bangsa Palestina kan? Ya betul. Apalagi kalau Trump mengajukan proposal perdamaian, pasti di dalamnya itu lagi apa yang disebut dengan konsep negara Palestina itu tidak pernah ada. Dan karena itu maka tuntutan kepada bangsa Palestina menurut rancangan Trump untuk Timur Tengah baru dalam istilah Benjamin Netanyahu itu adalah saya rasa sebuah one state solution, satu negara Israel yang seperti sekarang ini. Itu ada di logo IDF ya, seragamnya Itu apa ya, negara Israel yang sebenarnya masih lebih luas dibanding yang ada sekarang. Lebih luas dari yang ada sekarang. Dan tidak ada Palestina di situ. Tidak ada Palestina. Jadi Palestina itu diminta ikut menandatangani Peace to Prosperity itu dengan sebuah ketentuan tentang kemungkinan berdiri Palestina itu satu ayat saja berbunyi bahwa masa depan negara Palestina akan dibicarakan 4 tahun setelah penandatanganan persetujuan perdamaian dengan persyaratan ketika Israel sudah benar-benar merasa aman dari ancaman. Dan definisi Israel aman dari ancaman itu belum yang mendefinisikan Israel sendiri juga. Itu artinya tidak pernah ada negara Palestina. Tidak pernah ada negara Palestina. Walhasil itu ya menimbulkan berbagai tindakan politik dan semi militer dari kalangan Palestina yang tentu saja ada kelompok-kelompok yang tidak sabar, frustrasi karena ketidakjelasan konsep perdamaian yang banyak dijanjikan oleh dunia internasional, sehingga terjadi misalnya seperti serangan 7 Oktober tersebut. Hanya karena ini memang sebuah kekuatan non negara, jadi termasuk aktor non negara kan sebenarnya. Hamas dan Palestina sekarang kan tidak ada negara, dan juga mesin opini yang praktis di bawah kemampuan mesin opini Israel yang didukung oleh Barat. Ya maka seakan-akan apa yang terjadi itu bermula dari tanggal 7 Oktober itu. Dan sekarang pertanyaan awam ini Pak Dubes. Ini
dengan tidak ada pengakuan two state solutions itu, apakah ini ada hubungannya dengan pengosongan Gaza? Ya, karena dalam konsep Israel, terutama yang disuarakan oleh kelompok-kelompok garis keras, memang yang disebut Israel itu ya semua wilayah Palestina sekarang ini, termasuk di dalamnya Gaza. Jadi Gaza itu memang harus di bawah kontrol Israel, dan salah satu konsep untuk menuju ke sana ya pengosongan Gaza dari orang-orang Palestina. Dan kalau toh dipertahankan, maka jumlah warga negara keturunan Palestina itu dalam konsep Israel itu kan tidak akan boleh lebih dari 20%. Sekarang ini kan warga Palestina yang menjadi warga negara Israel ya, itu sekitar 18,5 sampai 19,5%. Bahkan mereka memiliki partai politik, ikut pemilu, dan memiliki wakil di parlemen. Bahkan dalam kabinet koalisi yang dibentuk, kadang-kadang ada yang bisa masuk di situ. Tapi tetap dijaga di bawah 20%. Ya, karena kalau semua konsep perdamaian itu diterima, Israel juga tidak mau dan tidak berani. Karena kalau warga Palestina semua menjadi warga negara Israel, belum lagi yang pengungsi pulang, itu jumlahnya sudah 50-50. Kalau ditambah pengungsi pulang, itu bisa 60-40. Nanti kondisinya sama seperti dulu. Kenapa tidak, kan mestinya kan jadi simple. Selama pengakuan pada negara Israel, nggak apa-apa kan walaupun mereka bertambah banyak. Toh ini negara Israel. Iya. Apalagi kalau kemudian ini tidak menjadi negara Yahudi. Artinya sebuah negara demokrasi yang terbuka. Tidak ada warga negara kelas 1, warga negara kelas 2. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya, itu mungkin salah satu alternatif baru dari alternatif selama ini. Selama ini kan biasanya alternatifnya kan ada 3. Yang pertama itu two state solution. Ya, two state solution. Walaupun two state solution ini juga beda-beda antara two state solutionnya Palestina dan two state solutionnya Israel. Dalam banyak hal. Yang kedua, one state solution. Ini juga one state solution versi Palestina dan one state solution versi Israel juga berbeda-beda. Di kalangan bangsa Palestina kan juga ada Hamas. Setidak-tidaknya secara retorika tidak ada pembagian, karena ini wilayah kami dan semua berhak untuk berada di wilayah tersebut. Tapi dari pihak one state solution, dari pihak Israel juga beda lagi. Itu sebuah Israel yang monolitik. Boleh ada warga negara non Yahudi, tetapi jumlahnya tertentu dan terbatas, karena itu tidak semua orang bisa tinggal di situ, karena bisa merubah konstelasi politik. Melihat kondisi yang seperti itu, Excellencies, artinya kalau kita kembali ke proposalnya Trump, itu kan sebenarnya sulit untuk diterima oleh semua pihak secara adil kan. Pasti ada salah satu pihak yang menolak gitu. Apakah memang sengaja Trump mengkondisikan untuk status quo? Ya, banyak yang mengatakan bahwa konsep perdamaian Trump seperti yang dulu dimanifestasikan dalam Peace to Prosperity itu adalah konsepsi Zionisme, termasuk konsepsi Zionisme fundamentalis. Jadi memang kayaknya konsep itu dibuat untuk mengokohkan dominasi bangsa Yahudi yang sekarang berada di Israel itu, untuk melanggengkan dominasinya tersebut. Itu saya rasa inti dari Peace to Prosperity itu ke situ. Tapi kalau pertanyaan sederhana, pertanyaan warung angkring nih kalau orang Jogja itu, mungkin nggak sih dengan one state solution tapi di dalamnya ada bangsa Israel dan bangsa Palestina as a nation, apapun namanya gitu? Ya, di Palestina itu ada sebuah jurnal, namanya itu
Palestine Israel Journal. Oh. Ya, jadi Palestina itu, bangsa Palestina itu meskipun orang bangsa yang belum memiliki negara, itu ada banyak jurnal, Bang Don. Luar biasa itu dari secara akademis. Dan perlu diketahui orang-orang Palestina di Lebanon itu sangat kuat di American University of Beirut. Itu universitas tertua yang didirikan oleh misionaris Amerika tahun 1854. Palestina kuat di situ. Itu di situ. Dan mereka mendirikan Palestine Journal atau Journal of Palestine yang peredarannya itu di universitas terkemuka di Amerika, menjadi perwakilan dan menjadi cabang dari jurnal tersebut, karena itu dikeluarkan oleh Institute of Palestine Studies. Ya, itu sangat jurnal yang sangat prestisius. Nah, di samping itu ada tadi yang saya sebutkan, Palestine Israel Journal, yang redaksinya itu terdiri dari banyak para pakar, akademisi, pemikir, filosof Palestina dan juga Israel bergabung dalam jurnal tersebut. Yang di situ boleh dikatakan orang-orang yang cukup liberal, yang mungkin pemikirannya juga ada gap dengan masa di bawahnya masing-masing, yang mendambakan one state solution. Jadi kita bisa baca jurnal tersebut, betapa kedua kelompok yang bergabung di dalam jurnal tersebut itu menjadi kelompok yang sangat vokal, mengecam masing-masing golongannya yang ingin, tidak berpihak kepada perdamaian, apalagi mereka cukup banyak yang cenderung kepada one state solution. Ya, karena ya biasanya mereka ini adalah orang-orang yang datang dari akademisi yang sekuler, ya, yang liberal kita katakan, katakan yang liberal. Karena memang uniknya di konflik Palestina Israel ini, konsep tanah suci, ya, Holy Land, tanah suci. Yerusalem kan dianggap sebagai tanah suci bagi agama Yahudi, bagi agama Nasrani, Kristen maupun bagi agama Islam. Ya, dan yang mengklaim Yerusalem itu hampir utuh. Uniknya, orang-orang yang biasanya percaya pada tanah suci itu kan orang-orang yang religius kan, yang sangat agamis gitu. Bagi orang non agamis kan semua tanah ya mana ada yang tanah suci dan sebagainya. Tetapi ini untuk kasus Yerusalem ini, para pendukung kelas berat klaim terhadap Palestina itu banyak orang-orang sekuler. Ya, ini seperti orang yang sangat 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 fanatik kepada agamanya. Bahkan kalau disinggung sedikit sudah meledak, tetapi dia nggak sholat, nggak pernah ke gereja dan sebagainya gitu. Ya beda-beda seperti itu. Ini Netanyahu itu orang yang sebetulnya sekuler dia. Hanya memang dia mengakomodasi kelompok garis keras karena dalam rangka untuk membangun koalisi. Sehingga dia berkuasa itu. Yang sebetulnya dia ini mungkin sekulernya sangat lebih sekuler lagi, sangat radikal. Tapi karena untuk menghimpun kekuatan itu, politiknya, begitu memuja-muja tanah suci gitu. Ya, dan kalau pidato suka mengutip-ngutip tanah suci yang dipolitisasi. Betul, kan memang kalau menurut orang tua itu yang suka berantem kan saudara. Kan satu ibu satu bapak ya kan. Makanya kita ini kan penganut agama samawi kan. Iya betul. Tanah sucinya anak cucu Abraham. Iya betul. Abraham religion. Abraham itu salah satu proposal perdamaian yang diajukan Presiden Abraham Accord itu kesepakatan Ibrahim. Ya memang ini sangat bersaudara tiga ini. Yang di luar keluarga Abraham minggir dulu ya. Ini kelompok man of the book. Makanya kita harus tambah kopi lagi nih kayaknya nih. Makin kesini makin hangat diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa Nusantara TV, Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Dan kami berdua tengah berbincang dengan Excellency Hajrianto Tohari, orang yang sangat lama di Lebanon. Selama 6 tahun di Lebanon. 6 tahun. Iya, tapi ngomong-ngomong kalau orang Lebanon itu, Excellency menghabiskan waktu berkumpul, kayak ngobrol, itu kebiasaannya kayak apa sih? Oh, orang Lebanon itu adalah orang-orang yang sangat senang duduk-duduk, ngobrol, ngopi, kafe-kafe. ngobrol. Jadi dalam keadaan perang, itu tempat-tempat yang selalu penuh sepanjang waktu, itu adalah kafe-kafe. Walaupun perang. Walaupun perang. Perang aja ya. Yang kedua, konser musik. Oh, jadi meskipun perang itu konser musik di outdoor yang penontonnya itu ribuan, bahkan seringkali bukan belasan ribu, puluhan ribu, itu berlangsung biasa saja. Soalnya kalau gambaran dari jauh, Lebanon itu kayak negara terjepit begitu. Iya kan? Betul. Ya. Iya. Jadi memang hobi duduk-duduk di kafe, dan kalau melihat itu sepertinya Beirut dan sekitarnya itu tidak dalam keadaan krisis. Krisis politik maupun krisis ekonomi, karena kafe, restoran, konser musik, mal-mal, dan lebih daripada itu mobil-mobil yang berkeliaran di jalan itu ada mobil-mobil mewah yang Wisata masih aman di situ. wisata masih ramai sekali. Ini saya kok jadi tergelitik begini, Excellency. Anda kan bicara soal konser, Anda juga sering menyaksikan pertunjukan di sana, ya kan? Itu kan hasil dari sebuah bangsa yang peradabannya sangat tinggi, berarti kan? Artinya kalau bangsa yang peradabannya sangat tinggi, ya perang-perang aja, kita ngopi-ngopi aja gitu. Atau ini karena yang berperang ini Israel presisi nembaknya. Gitu. Iya. Nah, gimana itu? Mungkin karena ya bangsa Lebanon ini memiliki apa ya, antropologi perang yang unik. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, betapa jika satu tempat itu mendapatkan serangan Israel, itu tempat sebelahnya ya berjalan seperti biasa saja, dan kegiatan kembali normal. Seperti yang saya sampaikan tadi, jarang sekali ada misalnya pembatalan sebuah agenda seni dan agenda publik lainnya yang dihentikan karena terjadi perang. Sekarang kan mereka itu sudah sangat berpengalaman dengan perang, dan mau gimana lagi, sudah tidak lagi bisa stres karena perang. Tapi 6 tahun di sana, nah ini kan tidak berubah kan? Artinya kebiasaan sebagai orang Indonesia, kemudian jadi orang Lebanon gitu, yang udah menerima perang sebagai sebuah. Ya, akhirnya kita terpengaruh juga. Tadinya kan ketika mulai terjadi serangan-serangan itu, kan kita juga melakukan program evakuasi warga negara Indonesia. Saya pun juga sempat ikut evakuasi sebentar gitu kan. Tapi bagi orang Lebanon agak lucu kali ya. Nggak apa-apa kok ini, kira-kira gitu loh, katakan nggak apa-apa kok ini. Karena mungkin mereka tahu yang dicari itu Hezbollah yang ada di Lebanon. Ya, saya rasa lebih karena faktor tersebut. Perlu diketahui bahwa bahkan militer Lebanon saja tidak terlibat secara langsung dalam peperangan tersebut, sehingga sasaran Israel itu betul-betul dialamatkan ke Hizbullah dengan sebuah serangan yang luar biasa, boleh dikatakan luar biasa brutal ya. Saya katakan brutal itu misalnya serangan terhadap sekjen Hizbullah itu di markas besarnya di Dahiyeh itu, Hasan Nasrullah, Sayyid Hasan Nasrullah yang sekjen itu sedang berada di kantornya yang berada di lantai 2 ke bawah. Bawah tanah. Jadi gedung itu ada lantai ke atas, lalu ke bawah, yang dilapisi dengan benteng besi sangat tebal. Itu di lantai 1, dan lantai 2 besi lagi sangat tebal. Dan itu dibom oleh Israel, bisa hancur itu, dan kemudian menewaskan
Sekjen Hizbullah itu dengan 83 bom dari F-35 yang berhenti di langit menunggu kedatangan dia itu. 83 bom, satu bom itu 1 ton. Wow. Jadi menurut analisis itu setelah bom ke-53 itu baru jebol. Sudah Presisinya itu loh. Ya betul gitu sekali ya. Luar biasa dan kemudian menewaskan Sekjen Hizbullah beserta beberapa pimpinan Hizbullah. Dan baru dimakamkan pada bulan Januari kemarin ya. Iya. Ya upacara pemakaman secara resmi di stadion. Iya. Kata-kata brutal Anda tadi, Excellency, sebenarnya menggelitik kita, Bang Don, untuk bagaimana mengundang dunia internasional. Iya, sebetulnya pendekatan multilateral terhadap hubungan atau perang antara Israel dan Palestina ini untuk diakhiri itu seperti apa sebetulnya? Ya sebetulnya sebagian besar negara-negara di dunia ini termasuk di dalamnya negara-negara Arab dan negara-negara Islam itu mengharapkan menginginkan penyelesaian Palestina Israel itu dengan pendekatan multilateral. Ya. Dan juga dengan demikian melalui lembaga-lembaga multilateral seperti PBB itu. Dan kemudian didukung oleh lembaga-lembaga multilateral yang lain seperti Liga Arab, non-blok dan sebagainya. Tetapi kan pada kenyataannya justru pendekatan unilateral yang lebih menonjol. Dalam hal ini adalah pendekatan unilateral yang dilakukan oleh Amerika. Karena memang selama ini langkah-langkah untuk mewujudkan perdamaian Timur Tengah, khususnya Palestina Israel, dan negara-negara sekelilingnya yang katanya ditujukan ke arah itu, tapi ibarat makan bubur dimulai dari pinggir ya. Didamaikan dulu Mesir dengan Israel dengan Camp David, kemudian dengan Jordania tahun 95 dan terakhir dengan Abraham Accord ya. mendamaikan menormalisasi hubungan Palestina dan Emirat Arab, Bahrain dan Emirat Arab, Maroko dan Emirat Arab, kemudian Maroko dan Israel, dan terakhir Sudan Israel, dan diberitakan juga akan disusul negara-negara yang lain. Itu kan selalu klausul pertamanya adalah dengan normalisasi hubungan dengan Israel tersebut, ini akan dapat mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Meskipun fakta historisnya tidak sama sekali tidak menuju ke situ. Proposal perdamaian Amerika ternyata tidak menimbulkan perbaikan seinci pun Palestina Israel. Mesir sudah, tapi tetap saja kondisi seperti itu. Jordan sudah, tambah dengan Abraham Accord, 4 negara, sudah menyusul 6. Negara besar Timur Tengah, Turki sudah lama kan itu menormalisasi hubungan terhadap Israel. Tetapi tidak ada seinci pun, bahkan kalau bisa dikatakan secara lebih objektif lagi, cita-cita untuk mendirikan negara Palestina ini kan makin menjauh itu. Dan tidak bisa diklaim bahwa pendekatan unilateral yang dilakukan oleh Amerika mendekatkan ke situ. Maka satu-satunya harapan besar sekarang ini adalah negara-negara Barat. Sekarang Spanyol sudah mulai mengambil posisi frontal, menyusul Irlandia, dan kemudian Irlandia yang pertama. Dan sekarang politisi-politisi di Eropa itu mulai banyak yang sangat vokal, mulai banyak vokal. Jika itu terus berlangsung dan berkembang, dan aksi-aksi di negara-negara Barat, apalagi di Amerika, yang Presiden Trump sekarang sudah sangat keras, bahkan mencabut visa mereka yang melakukan aksi-aksi anti-Israel, pro-Palestina, itu banyak yang visa-visa dicabut, karena saya rasa kegerahan soal itu. Kalau itu terus berkembang dan terus membesar, saya rasa konstruksi eksistensi Israel itu juga akan keropos itu, akan runtuh, karena memang
memang eksistensi Israel itu ditopang oleh negara-negara Barat, terutama negara-negara Barat yang dulu menjadi negara-negara kolonialis, karena ini merupakan warisan dari kolonialisme. Sehingga kalau terjadi perubahan di sana, sehingga pengakuan dan legitimasi Israel itu juga akan semakin keropos, dan itu yang memang kemudian pendekatan multilateral itu yang sangat penting. Pak Dubes tidak melihat ada misalnya ini ada urusan atau ada hal kemanusiaan yang mestinya bisa membuat duduk. Saya rasa salah satu faktor merebaknya dukungan kepada bangsa Palestina dan kecaman kepada Israel di negara-negara Barat itu salah satu aspeknya adalah kemanusiaan. Betapa banyak profesor-profesor perempuan yang usianya sudah begitu sepuh, senior, itu ikut turun di jalan-jalan, bahkan seringkali menghadapi penanganan polisi yang juga istimewa. Aparat keamanan di Barat ketika menghadapi demo-demo Palestina, pro-Palestina ini juga seringkali represif, tidak seperti negara demokrasi. Barat tidak seperti negara demokrasi Barat yang kita kenal selama ini. Yang kalau menangani demonstrasi humanis, itu begitu humanis, begitu betul-betul mengarah kepada menciptakan kondisi yang tertib, di aksi-aksi yang tertib. Sekarang juga sudah sangat brutal kalau menghadapi. Udah kayak ngadepin orang perang ya. Oke, baik. Kita tidak terasa ya, kita harus rehat lagi nih. Tapi kita masih punya satu segmen lagi dengan Excellency ya, yang menarik sekali diskusi kita soal Timur Tengah dan perdamaian di Timur Tengah. Tapi pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam program Doncast, segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Ya, ini karena gara-gara ngobrol sama Excellency Hajrianto, Bang Don. Ya, tapi saya kepingin sekali dapat gambaran dari beliau sebagai seorang dubes yang lama di sana. Iya. Lalu kemudian lihat prospek dari semua upaya ini. Apakah masih ada jalannya atau akan buntu? Tapi sebentar, sebelum masuk situ Bang Don, saya mau nanya. Sebelum ngobrol sama beliau, ada nggak kebayang bahwa pengen ke Lebanon? Oh, saya punya cita-cita. Saya nggak ada sama sekali. Tapi setelah ngobrol kok pengen ke sana gitu lah. Ada apa ternyata indah ya? Sana saya pikir-pikir enak ke sana sekarang ini ya. Lihat nembak-nembak gitu. Israel ke Hezbollah tadi. Ternyata ceritanya begini. Iya, tembak-tembak sana jalan, di sini tetap bisnis as usual ya. Yang suka melarang itu istri, anak-anak gitu. Saudara mau kemana? Ke Beirut. Ngapain? Oh, bahaya dan sebagainya. Iya. Padahal kalau nonton konser di sana oke ya. Oke. Perlu Bang Don kita jadwalkan ke sana. Nah, sekarang setelah 6 tahun lihat di sana lalu kemudian mengamati semua perkembangan, kembali kepada pertanyaan saya tadi. Ini gelap apa terang ini urusan ke depan ini? Ya, sebetulnya secara objektif memang bisa menimbulkan pesimisme. Tetapi kan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina itu bagi kita bangsa Indonesia itu sudah menjadi komitmen konstitusional, dan kita punya tradisi kepemimpinan nasional yang sejak presiden pertama sampai sekarang memberikan dukungan pada perjuangan. Pak Prabowo juga punya komitmen sangat kuat, dan kita mendukung perjuangan bangsa Palestina bukan karena negara-negara Arab, bukan karena mengikuti negara-negara Arab yang memberikan dukungan, karena betapapun negara-negara Arab ada yang sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, kita masih tetap kokoh untuk berada pada posisi belum dapat memberikan pengakuan kepada negara Israel dan membuka hubungan diplomatik selama Palestina merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur belum dapat diwujudkan. Dan itu saya rasa yang
harus menimbulkan optimisme karena bangsa Palestina sendiri saya mengenalnya dari dekat, termasuk di dalamnya orang-orang Palestina yang menjadi pengungsi di Beirut di Lebanon sekitar 420.000. Jadi hampir setengah juta, meskipun itu di bawah jumlah pengungsi Suriah yang 1,2 juta ya. Bahkan di Lebanon ini ada sebuah kawasan pengungsian di Sidon itu yang disebut sebagai ibu kota pengungsi Palestina karena kamp pengungsi Palestina yang sangat besar. Saya tidak melihat ada semangat orang Palestina yang secara umum dikatakan mengendor. Meskipun hampir 1 abad perjuangan mereka, saya tidak pernah mendapat kesan kendor, tetap gigih, tetap kokoh. Padahal ini sudah generasi ketiga. Dari generasi pertama sudah generasi cucu. Tapi mereka memang berhasil melakukan transformasi nilai-nilai perjuangan ke generasi berikutnya itu secara sangat bagus. Saya sering ngobrol dengan orang-orang Palestina di Beirut yang sudah generasi ketiga itu, kenapa tidak minta jadi warga negara Lebanon? Loh, kalau saya menjadi warga negara Lebanon, nanti negara saya bagaimana? Wah, ini kan luar biasa kan? Bagaimana memelihara asa untuk balik sangat tinggi. Bahkan orang pengungsi-pengungsi Palestina yang berada di Lebanon dan di negara-negara yang lain, terutama yang dari kota Hebron, itu bahkan mereka itu semuanya semuanya memiliki kunci besar, kunci besar dari besi, ada yang dari kayu tapi besar, yang itu dipasang di rumah mereka di tempat pengungsian masing-masing. Dan ketika ditanyakan ini kunci apa? Ini kunci membuka negara Palestina. Ketika saya pulang nanti. Iya, sebagai pengingat ya. Sebagai pengingat. Jadi itu kunci itu dibentuk seperti kunci pada zaman tahun 40-an itu. Sebagai lambang perjuangan mereka. Iya, kuncinya punya, rumahnya masih dikuasai orang ya. Dikuasai orang lain. Pak Don bisa bayangkan ada seorang profesor dokter linguistik yang sangat terkenal namanya Edward Said. Kebetulan dia seorang Kristen Palestina yang menjadi guru besar di Columbia University di Amerika. Dia itu berasal dari Yerusalem Barat yang dia meninggalkan rumahnya itu ketika berumur 13 tahun. Dan suatu kali dia bisa pulang masuk ke Yerusalem. Tapi itu sudah dimiliki oleh orang Israel dan dia mau masuk rumahnya tidak boleh. Dan dia menangis membayangkan, dia masih ingat jendela-jendela rumahnya itu masih seperti aslinya dulu. Dan dia tuh sangat sedih dan tetap sekarang udah meninggal beliau. Dan tapi dia tetap ingin bisa pulang ke rumahnya itu. Dan dia menangisi rumahnya betapa dia sangat senangnya, sangat cintanya kepada Yerusalem Timur. Dan bisa baca bukunya itu diterjemahkan oleh Gramedia. Oh, sudah ada. Out of Place. Out of Place. Out of Place. Judulnya bahasa Inggris tapi diterjemahkan. Ini kan dua bangsa ini punya pengalaman yang sama sebetulnya. Israel itu juga keluar dengan pengembaraannya, lalu balik. Itu kira-kira. Palestina di sana digusur. Kemudian Palestina keluar dengan pengembaraannya, kemudian ingin pulang. Tunggu pulang. Jadi dua-duanya itu ingin pulang. Makanya kita yang paling beruntung, Bang Don, karena kita masih bisa mudik setiap tahun. Karena recharge energi, seperti cerita Excellency tadi kan, kita bisa menangis ketika melihat rumah lama kita. Kalau rumah masih ada. Kalau sudah tidak ada, kemana kita pulang? Dan Edward Said ini tokoh yang fenomenal juga di dunia akademis. Dia ini orang yang scholar raksasa yang membongkar teori-teori orientalisme yang hampir setiap orang belajar ilmu sosial pasti ketemu nama Edward Said. Salah satu pencetus teori-teori yang agak posmo begitulah. Pak Dubes, apa yang paling enak dinikmati di Lebanon sebetulnya? Seperti saya tadi sampaikan bahwa
yang paling bisa dinikmati konser-konser, konser, dan memang boleh dikatakan mungkin agak terlalu dramatis kalau disebutkan bahwa angka mencapai 75% penyanyi-penyanyi, artis-artis Timur Tengah itu dari Libanon. Lebanon ya. Ya, dengan tradisi pendidikan tingginya yang paling awal, tahun 1850-an sudah punya universitas, maka mereka memiliki banyak scholar, memiliki banyak stasiun televisi. Negara yang penduduknya 5 jutaan itu bisa 90-an channel. Iya, bisa 90-an TV. Dan itu bagus-bagus acara. Artinya mereka produktif dalam membuat konten acara ya. Belum lagi media cetak ketika belum krisis ya. Ketika itu berapa banyak koran, majalah standar yang seperti Temponya Indonesia gitu, kira-kira ada 5 atau 6. Wow. Ya. Itu masyarakatnya terpelajar ya? Oh ya, masyarakat terpelajar dan punya kecenderungan polyglot. Oh, banyak Jadi, bahasa. banyak bahasa yang mereka mampu, bahkan oleh anak-anak yang masih pendidikannya SD, SMP. Iya. Itu maka sering orang sana kalau ketemu Spain, France, English, jadi kalau ketemu kita itu, you mau bicara apa gitu. Indonesia. Kalau ketemu saya jawab Indonesia. Artinya tingkat literasi mereka cukup baik. Oh ya. Karena perlu diketahui bahwa cetakan Arab pertama itu di Beirut. Ya, sekarang disimpan di sebuah biara namanya Biara Antonius Kojaja. Ya, kira-kira sekitar 1,5 jam dari kota Beirut. Itu cetakan Arab pertama yang dimiliki oleh Libanon. Karena itu literasi memang sangat tinggi dan mereka juga bangsa yang sangat siap untuk berdiaspora. Karena itu penduduk Libanon yang berada di dalam negeri itu hanya 5,5 sampai 6 juta plus pengungsi tadi, termasuk pengungsi tadi. Ya, jadi kira-kira penduduk Libanon itu 4,5 juta. Tersebar Sementara Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi Libanon itu mengumumkan bahwa jumlah orang Libanon di luar dan yang sudah menjadi warga negara-negara lain itu 15,5 juta. Oh, lebih banyak. Ya. Dan mereka seperti saya katakan tadi liberal, karena itu menganut double citizenship. Itu bisa, jadi bisa warga negara Libanon dan Perancis, dan itu banyak sekali. Libanon dan Amerika, Libanon dan Brasil. Karena itu Libanon bukan negara yang boleh dikatakan tidak memiliki sumber daya alam, karena nggak punya minyak, nggak punya tambang dan sebagainya. Itu pendapatan per kapitanya 8.900 mereka punya dolar karena uang dari luar. Sumber daya diaspora. Ya, sumber daya diaspora. Oke. Ekscelensi, ini terakhir sebelum kita berpisah. Waktu kembali ke tanah air, sampai rumah, apa yang dicari pertama kali? Ya, kebetulan saya sampai di rumah belum sempat mencari apa ya, kecuali pesan makanan-makanan Indonesia juga. Yang dikangenin apa itu makanan? Ya, makanan-makanan di Indonesia yang khas ya. Dari rendang, kemudian sayur lodeh, makanan-makanan tradisional Indonesia seperti siomay, empek-empek. Tapi kan tidak asing lah kalau di kedutaan kan tetap. Oh ya, betul. Kan nanti lanjutkan sebagai politisi atau seperti apa ini? Nah, what next nih? Mungkin karena sudah cukup umur ya. Wah, belum apa-apa. Kembali ke politik, saya sepertinya sudah kehilangan touch gitu. Apalagi kalau kemudian mesti berkompetisi dengan politisi-politisi muda. Bukan kompetisi, jadi mentor politik. Ya paling-paling seperti itu. Iya. Paling seperti atau itu. Kata orang bisa jadi MC, Bang. Ngomong cucu. Ya itu paling utama. Ngomong cucu. Ekscelensi, terima kasih
Sama-sama. sudah hadir dalam program Doncast, dan saya juga harus berterima kasih kepada Terima kasih Pak Dubes. beliau Bang Don, karena semasa masih bertugas di Beirut sering kami ganggu melalui sambungan Zoom untuk berdialog dalam Kalau saya program-program ingat kita. masa lalu ketika beliau bikin surat undang-undang penyiaran. Oh iya, Kemudian informasi keterbukaan informasi publik ya. Iya. Beliau yang gondok DPR. Jadi kita sering ikut, dan begitu ketemu tadi Kita kagetnya saya itu putih sekali. Udah jadi orang Eropa. karena udara Beirut. Jadi kami di DPR cuma melakukan langkah-langkah formal saja, karena dari sudut ide-ide itu dari Bayi doang. Jadi undang-undang penyiaran pada waktu itu ya lebih banyak dari teman-teman yang bergerak di bidang penyiaran. Lagunya, ya. Walaupun kita agak kecewa karena belakangan undang-undang yang sangat reformis, sangat mendukung keterbukaan dan demokratisasi itu satu persatu ada yang dipretelin, baik melalui Berarti belum bisa pensiun. Oke, baik, terima kasih Excellency. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Salam Terima untuk kasih, keluarga. Bang Don. Terima kasih, Terima Bang. kasih. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Doncast. Saya Doni The Geyser. Saya Don Bosco Sulam. Sampai jumpa di lain kesempatan.